itu pasti setiap orang kan berbeda-beda, tergantung kacamata mana yang digunakan. Ada yang memandangnya itu positif, ada yang memandangnya negatif. Nah, kembali sekarang kepada dilema kita. Kalau misalnya mengenai dilema kita harus paham betul ya terkait dengan masalah yang ada. Enak ya Bu, ya. Terus yang satunya itu kan keputusan benar atau salah. Kalau benar melawan sebenar, kita sebagai kepala sekolah itu kan memang harus memilih mana yang betul-betul itu suara dari yang terbanyak yang pertama. Terus kedua ini mungkin kebutuhan siswa ya terpenuhi. Identifikasi masalahnya, istilahnya tuh ini berat apa enggak, jadi pelanggarannya berat enggak gitu ya. Kalau misalkan itu pelanggaran ringan gitu ya, itu ya kita selesaikan secara ya biasa kekeluargaan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sampai berat gitu, utamanya kasus ke anak gitu ya, sampai ada katakan pemukulan dan sebagainya, mungkin juga itu juga penyelesaiannya juga beda. Ya tentunya kita pelajari dulu karena dari kedua tersebut yang satu meminimalisir risiko, ya kan, atau meminimalisir adanya satu masalah kerugian. Jadi kita juga harus mempelajari dulu, ya kita pelajari dulu, terus kemudian kita kaji, ya kita analisis, kita kaji, ya mana sih kita timbang-timbang, mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang banyak mudaratnya. Memiliki dua pilihan yang sama benar Bu ya. Saya pun mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan yang paling banyak dulu Bu. Kepentingan yang paling banyak, terus kedua ya kebutuhan yang paling penting yang didahulukan terlebih dahulu Bu. Itu terus memprioritaskan kebutuhan murid juga saya akan juga memprioritaskan. Dan saya juga akan memikirkan itu suatu dampak atau keputusan yang saya ambil, baik itu jangka pendeknya, terus jangka panjangnya itu ya Bu ya. Kita cari akar masalahnya dulu itu tadi nih. Kalau mereka itu saling menggunakan dirinya sendiri, itu kan ada saksi dan sebagainya, dan kemudian kita cari solusinya yang terbaik itu seperti apa, dan yang sebenarnya itu seperti apa kejadiannya. Lembaga atau instansi di sini kan kepala sekolah sendiri. Tentunya ada guru, maka di dalam suatu mengambil keputusan, maka kita keluarga, kita ajak teman-teman guru dan karyawan ya untuk berkomunikasi, ya berdiskusi, sehingga kita bisa rembukan dan menghasilkan suatu keputusan. Saya sampaikan tadi permasalahan yang ada di SMP Kemala Bayangkari 6 Bu ya. Pertama kami pasti akan menelaah Bu ya secara rinci ya, waktu kejadiannya ya, misalkan anak ini kenapa kok tidak naik kelas, ya dinyatakan tidak naik kelas karena dibawa KKN dan sebagaimana. Mestinya saya akan merinci ya kejadian anak-anak ini tidak mengerjakan tugas materi apa saja, mungkin pelajaran, terus ya, sikapnya bagaimana di sekolah. Terus yang ketiga itu kan keaktifannya ya Bu ya. Saya juga akan mengajak Bapak Ibu wali kelas dan ekstra untuk bermusyawarah ya, masalah tersebut benar apa tidak anak itu melakukan seperti itu kan Bu ya. Terus dulu apa sih permasalahannya terhadap anak sehingga anak kok seperti ini gitu. Kalau dia beliaunya sudah ngomong ini kesalahannya seperti ini, anak juga saya panggil. Setelah itu anak saya panggil, apa benar kami melakukan ini. Setelah itu kita carikan solusinya dari maka ya ada bapak staff ya. Pertama-tama saya biasanya membicarakan dulu dengan bapak.
Setelah wakil staff, kemudian barulah Bapak Guru untuk membicarakan jika ada permasalahan yang atau yang muncul. Dan dari kita berdiskusi, bermusyawarah, nanti kita buat suatu kesehatan dan suatu SOP. Ya, dilematika ini ya, saya akan beberapa hal yang efektif Bu yang membuat keputusan, yaitu pengujian antara benar Bu ya dan salah ya. Biasa ini kan lebih menetapkan prinsip keputusan Bu ya. Dilematika ini antara benar dan benar, yang paling susah ini ya Bu ya untuk saya ambil keputusan. Kenapa? Kadang itu kan belum tentu kayak teman kita sesama guru di sini Bu ya. Kita ngambil keputusan yang terbanyak pastinya begitu. Terus kedua kan tadi saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan murid kan gitu ya. Kan pasti Bu ada yang ada yang gak terima kan gitu ya. Padahal sudah baik-baik ini Bu ya, pastilah namanya ada yang kecewa dan sebagainya. Semua keputusan saya ambil itu kan untuk kebaikan bersama, intinya kan gitu ya. Pasti kalau ada guru-guru seperti itu ya kita dekati, kita jelaskan kan gitu. Yang paling efektif itu apa Bu Hendri? Dari hati ke hati. Dari hati ke hati ya Bu. Dari hati ke hati. Jadi kita nggak Bu, nggak secara anak itu nggak secara kekerasan dan sebagainya. Kalau misalnya kalau dari hati ke hati itu anak itu juga kalau misalkan dia salah gitu ya. Kalau kita dari hati ke hati itu pasti dia akan lulus. Oh, di sini orang Jogja ya, tapi kan banyak sekali karakternya. Untuk tantangan ini biasanya dari adanya keterbatasan. Keterbatasan apa? Ya bisa jadi keterbatasan dari sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya sedikit atau mungkin potensinya yang terbatas, maka itu jadi tantangan, ya kan? Nah, untuk tantangan-tantangan yang ada tentunya kita sikapi. Bukan berarti kalau ada tantangan tidak kita melanjutkan, ya tetap harus kita carikan solusinya, ya. Dan juga tidak jarang kadang-kadang itu kurang rasa percaya diri, ya. Bisakah menyelesaikan ini? Dalam mengambil keputusan ya, memberikan pengertian Bu kepada semua pihak yang tidak puas itu. Ini susah sekali yang saya hadapi sampai sekarang Bu. Ini saya memang kesusahan ya. Sebagian orang kan cenderung memberikan kritikan pedas Bu. Ya terus ini yang lagi yang susah ini. Dia menilai saya bahwa keputusan saya ini kurang tepat dan sebagainya. Padahal itu saya membuat keputusan itu kan sesuai dengan kesepakatan bersama musyawarah kan. Kalau tantangan yang terbuat saya itu ya ada salah satu pengajar gitu ya. Sampai sekarang itu tidak berubah-ubah. Jadi cara mengajar itu tetap seperti meskipun kita sudah berubah kurikulum, tapi tetap mengajar seperti itu. Prinsip saya, kalau ada masalah itu segera atasi. Kita tampung, kembali dibiarkan enggak ya. Ada masalah, ada laporan, ada masalah, sudah harus segera kita selesaikan saat itu juga. Nah, untuk menyelesaikannya tentunya dengan koordinasi ya tentunya dengan kakak, staf, dan juga peserta guru serta karyawan yang punya dengan seluruh warga sekolah. Kalau ada masalah di sini biar tidak ya Bu ya, terganjal atau besok dan sebagainya nanti akan menjadi suatu berita yang gak enak kan gitu ya. Saya pasti ya mengumpulkan beberapa guru pertama ya, mengumpulkan beberapa guru untuk kita selesaikan biar masalah ini tidak dibawa dalam keluarga gitu ya. Kita selesaikan dalam hati itu ya, tetap kita jadwal lah nanti ya Bapak. Nah, ya tentunya adanya dukungan dari seluruh warga sekolah, utamanya yang pertama dari makan.
Faktor-faktor yang utama saya membuat suatu keputusan para pemuda itu pastinya pendapat dari teman-teman, Bu. Nilai suatu musyawarah ini sangat efektif sekali, Bu, dalam bisa diambil ya, satu kesabaran, ya, terus kebijaksanaan, ya kan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kalau saya lihat itu perlunya komunikasi dan koordinasi antara satu dan yang lain.